Hai guys, bertemu lagi di channel ASN Gokil. Dan untuk kalian, semoga sehat selalu, murah rezeki, dan bahagia bersama keluarga di rumah. Sebelum nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe, aktifin loncengnya, dan like serta komen. Kita intro dulu. Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya Muhammad Najib di channel ASN Gokil. Oke, kemarin kita sudah belajar bareng ya untuk soal kompetensi manajerial P3K guru. Oke, untuk kali ini kita akan belajar bareng dan membahas bareng soal kompetensi sosiokultural ya. Jadi sebelum kita bahas soalnya, dan jangan lupa ya, tetap subscribe, aktifin lonceng, like, dan komen di channel ini supaya kita bisa bareng-bareng membangun channel ini bisa lebih baik dan bermanfaat ke depannya. Oke, selamat menonton dan salam sukses dan lulus P3K 2021. Oke, ini contoh soal sosiokultural seleksi guru P3K 2021. Nah, yang harus kita ketahui pertama-tama itu apa itu sosiokultural ya? Apa pengertiannya? Kita lihat pengertiannya. Kompetensi sosial kultural menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi atau Permenpan RB nomor 38 tahun 2017 adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi, dan prinsip yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan. Ya, agak mirip dengan manajerial ya di sini ya. Oke, teman-teman harus mengerti dulu apa itu ya arti sosiokultural. Dan di sini dalam Permenpan RB nomor 38 2017 tersebut di atas, level profisiensi atau tingkat kemahiran kompetensi dibagi dalam 5 tingkatan, yaitu level 1 paham atau dalam pengembangan ya, level 2 dasar, level 3 itu menengah, level 4 mumpuni, dan yang terakhir level 5 adalah ahli. Leveling dalam kompetensi dimaksudkan untuk menunjukkan standar kompetensi jabatan. Ya, jadi sesuai jabatan pasti berada pada level yang berbeda-beda ya, tergantung jabatannya. Oke, langsung saja kita ke soal nomor 1. Teman sekantor saya memberikan saya hadiah ulang tahun yang saya tidak sukai. Sikap saya: A. Memberikan hadiah tersebut kepada orang lain. B. Menggunakannya untuk keperluan saya. C. Menyimpannya sebagai kenangan. D. Menggunakannya untuk menyenangkannya. E. Menyimpan dan tidak akan menyentuhnya. Oke, pilihan yang tepat adalah yang B. Menggunakannya untuk keperluan saya ya. Sini
Pengertiannya aktif mengembangkan sikap saling menghargai, menekankan persamaan dan persatuan ya. Sikap saling menghargai berarti yang soal nomor 1 ini. Kita hargai pemberian teman walaupun itu hadiah yang kita tidak sukai ya. Jangan tunjukkan sikap tidak suka soal pemberian teman kita. Tapi kita harus tetap menghargai pemberian tersebut. Oke, lanjut. Nomor 2. Akhir-akhir ini banyak tayangan di televisi yang isinya kurang mendidik. Melihat fenomena tersebut, menurut saya, ingin menutup hak siar semua stasiun televisi. B. Ingin protes pada semua stasiun televisi untuk mengganti tayangan lebih banyak. C. Ingin menghujat semua stasiun televisi di media massa. D. Ingin menggalang massa untuk melakukan demo terhadap pemerintah untuk segera mengambil kebijakan. E. Ingin mengajak pihak-pihak yang berwenang dan terkait untuk membahas kelayakan tayangan tersebut. Oke. Mana jawaban yang paling tepat? Adalah yang E. Ingin mengajak pihak-pihak yang berwenang dan terkait untuk membahas kelayakan tayangan tersebut. Ya, berarti hubungannya dengan KPI ini ya, Komisi Penyiaran Indonesia. Berarti untuk mengajak pihak-pihak yang berwenang dan terkait membahas kelayakan tayangan tersebut. Oke, lanjut soal nomor 3. Ketika sedang santai di rumah, saya melihat seorang ibu yang sepeda motornya macet. Sedangkan bengkel terdekat berjarak 100 meter dari rumah. Yang akan saya lakukan adalah A. Menunggu saja apa yang akan dilakukan ibu tersebut. B. Menunjukkan bahwa 100 meter lagi ada bengkel. C. Menanyakan apa yang terjadi. D. Membantu membawakan sepeda motor itu ke bengkel. E. Memanggil petugas bengkel. Oke, yang paling tepat adalah ini soal empati ya. Yang D berarti. Membantu membawakan sepeda motor itu ke bengkel. Ini aktif mengembangkan sikap saling menghargai atau empati. Berarti kita menuntut rasa empati kita terhadap seseorang yang sedang merasakan kesulitan atau kesusahan. Apalagi ini seorang ibu-ibu ya. Jadi kita harus turun tangan dengan membawakan sepeda motor itu ke bengkel. Oke, lanjut soal nomor 4. Jika atasan saya memberikan pendapat dan masukan kepada saya, maka A. Saya tidak peduli karena saya sudah bekerja sesuai dengan kemampuan saya. B. Saya menerimanya dan mendengarkannya. C. Saya mengintrospeksi diri saya, kemudian saya memperbaikinya. D. Pemimpin saya memang orangnya perfeksionis. E. Saya senang jika ada yang memberikan kritik dan saran pada saya. Yang mana kira-kira jawaban yang paling tepat adalah yang C. Saya mengintrospeksi diri saya, kemudian saya memperbaikinya. Yang introspeksi diri dan kembangkan lagi apa yang belum benar ya, belum benar dengan diri kita. Kita menerima pendapat orang lain serta memperbaikinya. Jadi yang benar adalah C ya. Oke, lanjut soal nomor 5. Teman sekantor saya mengalami musibah. Di saat yang sama ada pekerjaan penting yang harus diselesaikan. Saya A. Memprioritaskan teman saya karena kami bagaikan keluarga. B. Menunda pekerjaan saya dan pergi untuk melihat kondisinya. C. Teman saya pasti mengerti jika saya sibuk. D. Bersama teman-teman yang lain pergi untuk melihat kondisinya. E. Menelepon untuk memastikan kondisinya lalu kembali bekerja. Apa kira-kira ya teman-teman? Soalnya sangat membingungkan beserta jawabannya begitu
masuk akal semua ya. Oke, kita langsung pembahasannya. Dan yang paling tepat adalah E, menelepon untuk memastikan kondisinya lalu kembali bekerja. Di sini kita dituntut profesionalitas dalam pekerjaan kita dan tanggung jawab. Jadi tapi kita tidak boleh menghiraukan saja teman kita yang mengalami musibah. Kita harus merasa simpati atau empati juga kepada teman kita tersebut dengan menelepon untuk memastikan kondisinya serta kembali bekerja. Oke, bisa dimengerti? Lanjut soal nomor 6. Dalam suatu kelompok kerja, biasanya anggota kelompok terdiri dari berbagai latar belakang budaya. Dan saya merasa A. Sebagian orang menerima saya jika saya dapat mengikuti aturan dalam kelompok. B. Perlu berhati-hati akan apa yang bisa saya katakan lalu saya berbuat di dalam kelompok kerja. C. Benar-benar aman menjadi diri sendiri dan saya tidak pernah berkonflik dengan anggota kerja yang lain. D. Tidak pernah menjadi diri sendiri dalam kelompok kerja. E. Tidak cukup berani untuk menjadi diri sendiri dalam kelompok kerja. Oke. Jawaban yang paling tepat adalah apa kira-kira? Ya. Yang C. Benar-benar aman menjadi diri sendiri dan saya tidak pernah berkonflik dengan anggota kerja yang lain. Jadi walaupun anggota kelompok kita terdiri dari berbagai latar belakang budaya atau Bhinneka Tunggal Ika, kita harus tetap menjadi diri sendiri dan tidak berkonflik dengan mereka. Oke, kita lanjut ke nomor 7. Anda baru saja mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan di mana mayoritas karyawannya berlawanan jenis kelamin dengan Anda. Suatu hari, atasan Anda menemui Anda dan mengatakan bahwa kehadiran Anda membuat banyak karyawan susah fokus dalam bekerja karena mereka lebih banyak memperhatikan diri Anda dibanding pekerjaan mereka sendiri. Atasan Anda kemudian mengisyaratkan agar Anda melakukan sesuatu untuk mengatasi permasalahan tersebut. Apa yang akan Anda lakukan? A. Tetap bekerja seperti biasa, toh kesalahan bukan berada di pihak saya. B. Menyarankan kepada atasan agar mendisiplinkan para karyawan tersebut. C. Meminta kepada bagian kepegawaian untuk dipindahkan ke divisi lain. D. Mengubah tampilan dan perilaku Anda agar tidak menarik perhatian lawan jenis. E. Sedapat mungkin menyarankan kepada rekan-rekan yang lain agar lebih fokus dalam bekerja. Ya, kira-kira apa teman-teman jawabannya? Oke, kita lihat pembahasannya. Dan jawabannya di sini adalah D. Mengubah tampilan dan perilaku Anda agar tidak menarik perhatian lawan jenis. Ya. Kita mengubah tampilan agar tidak mencolok ya, dan perilaku kita agar lawan jenis kita tidak tertarik lagi kepada kita dan bisa fokus ke pekerjaannya masing-masing. Lanjut ke nomor 8. Kalau kamu jadi ketua RT, terus ada tetangga perumahan baru nikah setahun, istrinya WNA, warga negara asing ya, suka berjemur di depan rumah. Nah, para warga terganggu sama sikap WNA tersebut. Akhirnya kamu bilang ke suaminya si WNA kalau para warga gak nyaman dengan sikap istrinya yang suka berjemur di depan rumah itu. Nah, sekarang si WNA sudah gak pernah lagi berjemur di depan rumah. Tetapi warga tetap nggak nyaman. Kamu sebagai ketua RT, apa yang akan kamu lakukan? A. Menjelaskan ke warga bahwa ada perbedaan budaya negeri ini, nggak semuanya harus ikut adat istiadat kita. B.
Kamu menjelaskan ke warga bahwa ada perbedaan antara WNA tersebut dengan kita para warga melalui pengajian, arisan, atau kegiatan masyarakat. C. Kamu bersikap proporsional dan netral, tapi juga menjelaskan ke warga tentang perbedaan yang ada. D. Menasihati lagi si suami WNA kalau warga tidak nyaman dengan keadaan istri kamu. E. Membiarkannya saja. Apa kira-kira solusi yang tepat untuk warga negara asing yang suka berjemur di depan rumah? Membuat resah para istri-istri tetangga ini ya pasti. Oke, langsung kita lihat pembahasannya. Dan jawabannya adalah A. Menjelaskan ke warga bahwa ada perbedaan budaya di negeri ini. Gak semuanya harus ikut adat istiadat kita. Jadi di sini kita harus menghargai perbedaan ya. Perbedaan. Karena tidak semua perbedaan di negeri ini kita harus ikut adat istiadat kita. Apalagi itu warga negara asing yang benar-benar baru ke negara kita, belum tahu apakah ini baik ataupun buruk ya. Jadi pelan-pelan dan kita harus menghargai dulu, lalu kita bicara soal kesopanan kepada keluarga tersebut. Lanjut ke soal nomor 9. Ketika Anda makan di sebelah Anda ada orang yang bau badan, bagaimana sikap Anda? A. Cepat-cepat selesaikan makan lalu pergi. B. Cuek saja dan pura-pura tidak terjadi apa-apa. C. Biasa saja selagi tidak mengganggu Anda. D. Menyuruhnya pindah tempat duduk dengan dalih akan ada saudara Anda yang akan duduk. E. Mencari posisi yang enak dan nyaman agar Anda tidak terganggu. Apa kira-kira jawabannya teman-teman? Oke, langsung bahasanya. Dan jawabannya adalah C. Biasa saja selagi tidak mengganggu Anda ya. Jangan sampai menunjukkan sikap ketidaknyamanan Anda. Selagi Anda tidak terganggu, tetap lanjutkan makan Anda. Jadi kita jangan sampai menunjukkan sikap ketidaknyamanan kita ya. Walaupun dia bau badan ya, jangan langsung pergi mandi sono bau, jangan ya. Kita cuek saja selagi tidak mengganggu Anda ya. Oke, lanjut ke soal nomor 10. Anda ditugaskan di daerah yang punya kebudayaan berbeda dengan Anda. Teman satu tim juga punya latar belakang yang berbeda dengan Anda. Lalu sikap Anda: A. Menganggap perbedaan bukan masalah. B. Berusaha memahami perbedaan tersebut. C. Tidak memandang perbedaan dalam mengerjakan tugas. D. Biasa saja karena perbedaan itu pasti ada di setiap kelompok. E. Mencoba berbaur agar perbedaan tidak menjadi masalah di dalam kelompok. Ya. Apa jawaban yang paling tepat? Ya, kita lihat. Ya, jawabannya adalah E. Mencoba berbaur agar perbedaan tidak menjadi masalah di dalam kelompok. Ya, jangan jadikan perbedaan sebagai penghalang di dalam kelompok. Karena kelompok adalah menyatukan semua perbedaan itu dan mencari solusi bersama atas masalah yang ada. Ya. Jadi kita harus menerima semua perbedaan dalam suatu kelompok, karena kita juga berbeda di pandangan mereka. Jadi kita harus bersama-sama dalam menyelesaikan masalah bersama atau perbedaan bersama. Oke? Mungkin cukup 10 soal saja untuk part 1 ini ya teman-teman di kompetensi sosiokultural. Dan untuk teman-teman yang sudah menonton dan belajar bareng di channel ini, saya ucapkan terima kasih dan
sukses selalu, dan saya selalu doakan agar kalian yang akan melakukan tes P3K bisa lulus tahun ini. Semangat! Dan jangan lupa tetap subscribe dan aktifin loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video di channel ini. Oke. Sehat selalu untuk kalian, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.